Shalom warga kerajaan Allah, welcome to online service on Rock Ministry TV. Sebelum kita bersama-sama mengikuti ibadah online hari ini, ada beberapa hal yang harus saudara persiapkan. Siapkan hati yang rindu untuk masuk ke dalam hadiratnya. Siapkan juga waktu khusus agar saudara bisa fokus mengikuti ibadah online hari ini. Pastikan setiap peralatan yang saudara pakai dapat berfungsi maksimal selama mengikuti ibadah online ini. Kami percaya kuasa firman-Nya mampu menembus ruang dan waktu, menjangkau dimanapun saudara berada, serta memulihkan hidup saudara. Selamat mengikuti online service dari Rock Ministry TV. Jesus bless you. Shalom Bapak Ibu Saudara warga kerajaan. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kita di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa kasih-Nya yang mempersatukan kita semua. Karena itu saya undang kita bangkit berdiri. Saya ajak kita beri salam satu sama lain. Katakan, Tuhan Yesus adalah kepala gereja kita. Baik, kita masih di dalam tema yang sama di bulan ini, yaitu Healing the Land atau pemulihan negeri. Karena itu kita akan sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 25 sampai 26. Saya undang kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerit. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Mari berikan tepuk tangan bagi dia. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Engkau selalu menyatakan kebaikanmu, penyertaanmu yang sempurna Tuhan. Dan sampai saat ini, kalau kami boleh menerima semuanya itu Tuhan, kami bersyukur berterima kasih Tuhan untuk setiap apa yang telah Engkau lakukan dan Engkau berikan bagi kami. Bapa, pada saat ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami bawa hidup kami bawa hati kami Tuhan.
Kiranya Engkau melawat kami, menjamah kami dengan kuasa-Mu, dengan hadirat-Mu. Biarlah kiranya urapan-Mu Tuhan mengalir di dalam hidup kami, dan kemuliaan-Mu Tuhan nyata di tempat ini. Dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan dalam ibadah ini. Oleh karena itu kami tabiskan ibadah kami ini hanya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita datang kepada Dia. Bawa penyembah kita di hadapan Tuhan.
segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Lebih meriah berikan tepuk tangan bagi Dia. Bagi Dia segala pujian. Dan saat ini mari kita memuji-muji Dia, karena hanya Dia Allah yang layak untuk kita puji dan kita sembah. Haleluya. Dia adalah sumber kekuatan kita. Tepuk tangan bersama-sama. Ya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Amin. Yes. Mari katakan sama-sama. Hanya Kau milikku. Hanya Kau milikku di surga. Yes. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti, yes, Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, Allah sumber. Ya. Sekali lagi, Allah sumber kuatku, Allah
Dialah sumber kekuatan kita. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Allah sumber kekuatan kita, yang percaya katakan haleluya. Haleluya. Sungguh besar dan dahsyatnya Engkau Tuhan. Dari utara ke selatan terdengar hujan bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Amin. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya, teriakan namanya. Yesus, Yesus, amin. Nama Yesus. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Marilah memujian katakan. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Hanya nama Yesus yang dimuliakan. Haleluya. Sebab Engkau yang berkuasa Tuhan, surga bumi sujud menyembah-Mu. Amin. Mari saudara katakan. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Tinggi, tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud. Amin. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Kasih tepuk tangan yang mulia buat Tuhan kita. Sebelum duduk, tos kanan kiri katakan, Allah kita dahsyat dan berkuasa. Amin. Silakan duduk saudara yang kasih Tuhan. Shalom warga kerajaan. Sudah disampaikan rumus untuk mengalami pemulihan. Bila umatku yang atasnya namaku disebut, berdoa, mencari wajahku, bertobat, mencari wajahku, aku kembali mendengar dari sorga. Dan akan memberikan hujan kembali, memberikan berkat kembali. Dan kita lihat segala sesuatu di dalam firman Tuhan itu isinya cuma satu, yaitu pemulihan, restoration. Saudaraku, kita akan ada di bumi yang akan direstorasi oleh Tuhan. Apinya bukan menghancurkan, tapi apinya itu restore, membersihkan. Dan lihat satu yang paling ajaib itu kehidupan daripada Nabi Yunus. Sebetulnya Yona ya, Yona atau Yonas itu artinya dove. Burung merpati punya satu kelebihan, yaitu selalu kembali kepada pemiliknya. Dan kita lihat dalam kehidupan Nabi Yunus ini, ketika Tuhan memberikan perintah, pergilah ke Niniwe.
dia menaikkan diri ke Tarsis. Dan kemudian Tuhan mengirim angin besar, kemudian ikan besar, ya, tidak sebut ikan paus, ikan besar, dan kemudian dia ditelan. Dan tentu saja kalau masuk perut ikan ya dia mati, saudara ya. Jangan percaya apa yang dikatakan guru sekolah minggumu yang mengatakan Yunus itu hidup di dalam perut ikan, bahkan ada lilin di situ. Jangan percaya itu. Berapa detik, berapa menit saja orang tanpa oksigen dia mati, saudara. Tetapi dalam Yunus pasal kedua, dari dalam perut ikan ya, Yunus berseru pada Tuhan. Apa yang berseru? Rohnya. Ya, karena saudara, tubuhnya memang ada dalam perut ikan, tapi rohnya turun lebih dalam dari perut ikan, yaitu Hades, dunia orang mati, ya, Sheol. Dan dia berada, aku telah terangkum, pintu-pintu tertutup bagiku. Kemudian dia berseru pada Tuhan, dan Tuhan begitu baik. Apa yang terjadi? Ikan itu sangat menurut pada Tuhan. Ikan udah jauh dari sana kan. Itu perjalanan ke Tarsis itu jauh tuh. Itu di Europe sana, saudaraku. Ikan itu kembali. Perhatikan ini. Dan memuntahkan Yunus ke darat. Kembali ke Yafo atau Yope sekarang. Saudara perhatikan di sana. Ada banyak orang mengatakan, dan orang-orang percaya tanya, Yunus itu hidup atau mati? Ada yang bilang hidup. Itu Pinocchio, saudara ya. Ya, kalau Yunus mati, tetapi Tuhan menghidupkan dia kembali. This is resurrection. Akhirnya dia pergi ke Niniwe, tapi ya ogah-ogahan. Aku sudah tahu engkau sangat murah hati. Karena yang bertobat itu justru contohnya adalah Raja Niniwe. Si Yunus ini masih keras kepala, saudara. Dia tahu bahwa Tuhan itu murah hati dan akan mengampuni Niniwe yang jahat kepada bangsanya itu. Tapi Raja Niniwe memerintahkan. Perintah, saudara, bukan anjuran. Dulu presiden kita Habibie pernah mengusulkan 1 hari puasa. Tidak ada satupun yang mau menurut. Yang mungkin cuma istri dan anaknya. Tetapi Raja Niniwe memerintahkan sampai binatang pun, binatang piaraan ikut berpuasa, saudara. Ini salah satu bentuk daripada pertobatan yang sungguh-sungguh. Tetapi Yunus menanti di atas gunung 40 hari lagi. Niniwe akan ditunggang balikkan. Dia tidak menceritakan tentang ada harapan bagimu. Berserulah kepada Allah Israel. Meskipun mereka bukan umatnya, tapi rencana Tuhan itu seluruh bumi, bukan cuma bangsa Israel. Dan saudaraku, dia menantikan kehancuran Niniwe. Tuhan berkata, masa aku tidak kasihan pada Niniwe yang orangnya begitu banyak, juga dengan ternaknya semua. Tetapi Yunus marah kepada Tuhan. Tanda bukan pertobatan. Itu bukan sedekah, saudara ya. Itu bukan sadik, itu sadis, saudaraku. Kalau dia lihat Tuhan kirimkan api dari langit. Dengar, saudaraku, ada pengharapan buat kota di mana kita tinggal, negara di mana kita tinggal. Ajak mereka berseru pada Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan. Dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan, di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung. Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada 2 hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois. Dan dia sangat murah hati. Di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong. Hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi. Dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat,
Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kemuliaan hanya bagi Engkau Sang Raja. Banyak terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, tapi kami tetap bernyanyi kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Dan kami menaikkan pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Thank you. It was my cross you bore. I smiled live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus.
kami Tuhan. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is holy, holy Lord. Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Holy, holy Lord. You deserve the glory. You deserve the glory, Lord. Sungguh kami mengasihi-Mu. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. We sing holy, holy, holy. Holy, holy, Engkau kudus. Holy, holy, holy. Kuduslah Kau Tuhan. Holy, holy, holy. I want to see you. We sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. We sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Tiba saatnya Engkau sendiri Roh Kudus yang berbicara di tengah-tengah kami. Hamba-Mu berdiri di tempat ini hanya menjadi alat-Mu saja. Kiranya Engkau yang mengajar, Engkau yang menyatakan firman yang berkuasa itu, yang sanggup memulihkan kehidupan kami. Berbicara dengan bebas Roh Kudus. Dan hamba berjanji, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Karena hanya Dialah yang layak menerima segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang siap dengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Sebelum duduk berikan tepuk tangan yang meriah buat teman-teman kita yang melayani hari ini. Terima kasih teman-teman. Oke. Baik. Semua dengar suara saya dengan jelas? Mantap. Oke, hari ini saya akan berbicara mengenai the power at work. Kuasa yang saudara rasakan atau tidak rasakan kalau saudara benar-benar menerima anugerah Tuhan dan menjadi murid Kristus. Saudara hidup dalam kuasa yang menyertai saudara. Nah, saya mau mengajak kita semua belajar dari seorang murid juga yang luar biasa. Murid ke berapa ya? Ke-14 ya. Karena ke-13 itu Matias, Paulus yang ke-14. Dikatakan di kitab Roma yang dia tulis begini. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah power, dunamis, kekuatan Allah yang
menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama dikatakan orang Yahudi secara biologis. Yang kedua dikatakan orang Yunani. Dalam bahasa kitab-kitab bahasa Inggris ditulis Gentile. Sudah tahu Gentile itu orang-orang asing. Orang-orang yang non-Yahudi. Orang-orang yang dari awalnya bukan orang yang dipilih Tuhan. Nah, siapa orang-orang Gentile itu yang disebut, yang kita baca, yang ditulis oleh Paulus sebagai orang Yunani? Ya saudara dan saya ini. Karena nggak ada yang keturunan secara biologis orang Yahudi kan. Nah, Paulus, sudah kita semua tahu ya. Paulus adalah seorang yang sebelum mengenal Injil, sebelum mengenal cerita atau hukum-hukum selama Yesus 3,5 tahun di muka bumi, yang kemudian ditulis di kitab Injil kisahnya, tentu saja Paulus adalah orang yang sangat, hafal kali ya, hukum Musa, Taurat. Dia adalah seorang murid, seorang guru yang luar biasa, yaitu Gamaliel. Nah, sudah tahu, karena Paulus begitu menguasai hukum Musa, karena dia adalah orang Yahudi asli katanya, hasil akibat yang akhirnya keluar dari kehidupan Paulus, saya tahu apa? Karena kan hukum Taurat, waktu Musa ngeluarin 10 perintah Allah akhirnya, dari semua hukum yang banyak itu, hukum itu diberikan barang siapa yang bisa melakukan dengan presisi, komplit, akan mendapatkan apa saudara? Loh, gak ada yang tahu? Akan mendapatkan pengampunan. Kan bangsa Israel pada waktu itu setiap hari-hari besar mereka harus mempersembahkan korban kan. Nah, hukum-hukum yang dibuat oleh Musa yang disebut oleh kita semua di perjanjian lama disebut Taurat itu adalah hukum-hukum yang ngajarin kita kapan harus mempersembahkan korban. Setiap kali korban dipersembahkan, dosanya dihapus. Kemudian kita diajar untuk taat di dalam hukum-hukum yang diajarkan oleh Musa. Jadi, maksud saya, Paulus dengan kehebatannya dia mengerti, dia hafal mungkin, dia melakukan hukum Taurat, dia berangan-angan lewat apa yang dia upayakan itu, dia memperoleh keselamatan. Setelah paham dulu ya. Nah, orang yang berusaha, orang yang melakukan dengan kekuatan manusianya untuk memperoleh keselamatan. Saya mau kasih tahu dulu, hasilnya apa saudara? Hasilnya kayak Paulus. Sombong. Sombong. Akibat daripada kesombongan itu yang terlihat apa? Pada waktu ada orang yang tidak sama pengertiannya, yaitu murid-murid Kristus. Dia rela jadi orang yang mempersekusi. Bahkan dia rela melihat dan mengaminkan murid Kristus yang dirajam batu. Dikatakan di kitab Kisah Para Rasul waktu Stefanus dirajam batu, berdiri seorang muda di situ, namanya Saulus. Tentu saja dia belum mengerti Injil hari itu. Dia baru mengerti Taurat. Jadi Taurat itu, hukum Musa itu baik nggak sih? Perjanjian lama itu masih berlaku nggak sih? Oh baik. Hukum-hukum yang baik. Dan Tuhan Yesus saja mengatakan nggak boleh kita meniadakan satu titik aja, satu iota aja. Tetapi, waktu kita melakukan hukum itu dengan maksud kita menyangka kita bisa memperoleh keselamatan. Kita bisa jadi lebih rohani dari orang-orang yang gak sanggup melakukan. Kita merasa jadi lebih advance dari orang-orang yang tidak mampu melakukan hukum itu. Nah disitulah sebenarnya kesombongan sudah menguasai kita. Nah itu yang dialami Paulus. Lah karena kesombongan sudah menguasai dirinya,
bahkan dia menganiaya, mempersekusi, bahkan menyetujui sebuah pembunuhan, dianggap sesuatu yang biasa. Betul nggak salah? Biasa. Karena dia menentang hukum Musa. Sudah tahu kan, murid-murid Kristus itu, termasuk Tuhan Yesus sendiri pada waktu masa hidupnya, dia paling sering ada kabar baik ini di tempat ini. Ada yang suka di dalam pekerjaannya yang masih suka bohong-bohong atau nipu-nipu dikit gitu ada? Ada nggak? Ada yang senyum-senyum. Ya udah cukup senyum aja. Di dalam kehidupan Tuhan Yesus, orang yang tukang tipu, orang yang berzina, orang yang pokoknya nggak beres-beres di hidupnya. Waktu ketemu Tuhan Yesus, nggak ada problem, saudara. Tidak ada masalah. Tapi justru Tuhan Yesus sangat bermasalah dan seringkali berdebat dan ribut sama orang-orang yang menguasai hukum Musa. Orang-orang yang mengaku diri ahli agama. Betul ya? Kenapa? Kenapa? Karena dia nggak sadar. Contoh, satu kali di rumah ibadat, ada orang-orang yang ahli agama itu hebat, duduk di paling depan. Sama ini kayak, siapa ini? Pak Yudi, Pak Tommy, Pak Alex, ini orang-orang ini ahli agama semua ini. Duduk di paling depan soalnya. Waktu pujian menyembah dinaikkan dia angkat tangan. Betul kan? Yang belakang lihat, wah itu calon penghuni sorga semua itu. Betul nggak? Tapi di belakang sana ada orang yang baru aja sebelum datang ke tempat ini, dia keluar dari sebuah hotel di mana dia semalam habis bermalam dengan orang yang bukan pasangan hidupnya yang resmi. Nggak tahu kenapa, dia masuk ke tempat ini, dia duduk di belakang, kemudian dia mendengar puji-pujian, dan dia memukul dadanya. Kasihanilah aku Tuhan, orang yang bejat, yang bobrok, yang berdosa ini. Terus Tuhan Yesus ngomong, menurut kalian, siapa yang bakal masuk kerajaan Allah? Yang di depan ini, yang hebat-hebat gak apa-apa, yang teman-teman saya semua, jadi saya gak takut, dia gak marah. Kalau yang di belakang marah nanti. Menurut kalian yang di depan ini, atau yang di belakang yang habis nginep dengan orang yang bukan pasangan hidupnya? Wah, tentu saja semua orang ngomong, oh iya tentu yang di depan dong. Tentu yang ahli-ahli agama itu dong. Ternyata nggak begitu, saudara. Ternyata tidak begitu. Maka itu ada kabar baik hari ini. Kalau ada yang tadi itu masih suka nipu, yang suka bohong, bohong dengan pasangan hidupnya, bohong dengan pimpinannya, yang masih malas untuk beribadah, pokoknya sudah melakukan hal macam-macam yang dianggap sebagai tabiat hidup duniawi. Saya mau kasih tahu, ada kabar baik buat saudara hari ini. Untung saudara ke gereja hari ini. Iya, untung saudara ke gereja hari ini. Karena anugerah Tuhan masih berlaku atas saudara. Asalkan, kata Tuhan Yesus kepada orang yang berzina, yang tidur dengan 7 suami yang bukan suaminya itu. Dia katakan apa? Pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Iya. Asalkan pulanglah dari tempat ini, saudara. Kalau saudara tahu apa itu dosa, apa itu perkara yang tidak menyenangkan hati Tuhan, saya mau kasih tahu, jangan lakukan lagi. Anugerahnya ada atas hidupmu. Amin. Nah, sekarang kita balik. Nah, Paulus jelas adalah orang yang wow. Seumur hidupnya dia ngejar-ngejar orang-orang yang mengikuti ajaran Kristus yang disebut sebagai
orang-orang percaya itu. Karena mereka menentang ajaran Musa. Bahkan di hari Sabat yang nggak boleh kerja, mereka membuat mujizat. Mereka memberitakan kabar baik. Ini gimana ini? Kacau. Paulus menentang, menganggap mereka adalah orang-orang yang menentang Allah. Tapi kemudian waktu Paulus dijamah Tuhan, kita tahu ceritanya semua ya. Tiba-tiba Paulus ditemui oleh Tuhan Yesus dan rebah, kemudian matanya buta. Dia dibawa ke rumah seorang murid dan diajar di situ. Diberitakan kabar baik di situ. Diceritakan tentang kabar pengampunan dosa. Terus dia mulai mengerti. Ternyata keselamatan tidak bisa diupayakan dengan hukum Taurat. Karena kalaupun saudara melakukan 1-10 hukum itu saudara melakukan 9,5, biasanya belum sampai 10 kita sudah jatuh dulu karena kesombongan. Maka itu Paulus pernah ngomong kalau nggak salah di Roma 7 kalau nggak salah, dia ngomong, pada waktu aku dengan pikiranku ingin melakukan Taurat, ingin melakukan hal-hal yang baik, tapi anggota-anggota tubuhku melakukan hukum yang bertentangan, yaitu hukum dosa. Dia ngomong, maka itu celakalah siapa yang bisa mengeluarkan aku dari tubuh yang celaka ini. Itulah manusia, saudara. Jadi Tuhan itu tahu. Jadi ide yang paling luar biasa daripada Tuhan kita adalah keselamatan itu adalah anugerah. Keselamatan itu adalah pemberian daripada Tuhan saja. Bayangkan kalau ada orang selamat karena usahanya. Wow. Kalau hari ini sudah berpikir, kalau ada yang tempat ini, yang duduk tempat ini hari ini berpikir, nggak masuk akal idenya orang Kristen itu. Kok masuk surga cuman gampang banget, ngaku dosa, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, langsung katanya diampuni dan diselamatkan. Loh, justru itu yang paling luar biasa. Betul apa enggak? Karena waktu kamu dikasih 10 hukum Musa dan bisa melakukan 9,5 saja. Percayalah, dosa sudah menguasai kita. Nah, percayakah saudara, kesombongan sudah menguasai kita? Percayakah saudara, sekalipun dia melakukan 10 hukum Taurat, kemudian dia merasa lebih baik dari yang lain alias sombong. Percayakah saudara, di sorga ada orang sombong? Percayakah kita? Justru lebih aneh kan? Justru lebih aneh. Maka itu kabar baik adalah kabar yang memang membuat orang-orang yang menerimanya akan menjadi rendah hati bahwa memang dia itu nggak bisa kalau nggak diampuni. Sudah paham sekarang ya maksudnya? Nah, kemudian Paulus mengatakan setelah dia mendengar kabar baik tentang Injil, dia yang tadinya waktu dia mengerti hukum Taurat dan ingin melakukan hukum Taurat dengan pikiran kesadarannya itu, tapi hukum-hukum yang lain sudah bekerja lebih dahulu di anggota-anggota tubuhnya, atau dosa bekerja lebih dahulu. Kemudian waktu dia menerima Injil, dia jadi mampu, saudara. Dia jadi mampu melakukan apa yang Kristus ajarkan. Maka itu dia katakan kabar baik ini gak cuma sekedar kabar tentang kita diampuni. Tapi di dalamnya ada kekuatan Allah sendiri yang bekerja, yang waktu kita menerima karena kita nggak mampu itu, akhirnya kita bisa menghidupi. Bukan mengejar dengan perbuatan baik kita untuk memperoleh keselamatan. Bukan, tapi justru karena sudah diampuni, sudah menerima anugerah, sudah menerima keselamatan, kita jadi ringan melakukan hal-hal yang selama ini kita kejar dan sulit itu. Sudah paham maksudnya? Itulah anugerah. Jadi kalau ada orang mengaku sudah mendapat anugerah, sudah menerima pengampunan, tapi dia ngomong, tapi aku nggak bisa ya berhenti daripada dosa ini.
Kenapa kok aku terus-menerus jatuh bangun di dosa yang sama? Betul nggak? Ada nggak yang gitu? Ada? Angkat tangan kalau ada. Nah ada kan? Yang lain nggak semua ya? Nggak pernah berdosa semua? Ada. Kabar baik, kabar baik, kabar baik, kabar baik. Kalau saudara ingin dilepaskan dari itu, nanti kita tunggu poin berikutnya. Karena Paulus ngalami itu. Maka itu dia bisa ngomong, wow, Injil nggak cuma berita tentang anugerah, tentang keselamatan, tapi ada kekuatan yang bekerja di dalamnya. Yang bisa menyelamatkan benar, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang asing seperti saudara dan saya. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Kekuatan itu, power itu dalam bahasa Yunaninya dunamis, sama persis kata yang dipakai oleh Tuhan Yesus waktu dia memerintahkan murid-murid untuk menunggu. Ingat ya, Tuhan Yesus waktu mau naik ke surga, dia katakan apa? Tunggu, jangan kemana-mana dulu. Sampai Bapa memberikan kamu kuasa. Memberikan kamu penolong, yaitu Roh Kudus. Nah, kuasa yang dipakai sama, dunamis. Nah, dunamis itu adalah kata yang akhirnya muncul dari kata dinamis itu adalah dinamit dan dinamo. Kita tahu kan? Dinamit bahan peledak, dinamo adalah apa itu? Energi kinetik yang dirubah menjadi energi listrik yang kemudian bisa menghasilkan terang. Dua hal jadi yang akan dikerjakan lewat kuasa yang Injil itu ada dalam, yang Injil itu kerjakan dalam hidup kita. Pertama, dia menghancurkan, meledakkan segala kutuk dan dosa yang selama ini membelenggu kita. Itu pertama. Yang kedua, nanti ada kuasa yang terus-menerus bekerja. Yang saudara jatuh bangun tadi itu, yakinlah saudara nggak bisa jadi terang. Saudara memang Kristen, tapi nggak bisa jadi terang. Kenapa? Karena begitu ngomong Yesus, orang langsung menutup hati. Orang langsung justru mencemooh mungkin. Kenapa? Karena tabiat dosa kita itu. Nah, kita nggak bisa jadi terang. Nah, kuasa yang dijanjikan adalah kuasa yang memampukan nanti saudara akan hidup jadi terang. Oke ya, kita lanjut dulu nih. Apa yang Injil kerjakan dalam kehidupan kita? Yang pertama, jelas memulihkan secara holistik. Apa itu? Roh, jiwa, tubuh. Nah, sekarang kita bicara dulu yang roh. Pemulihan hubungan dengan Allah atau yang kita sebut sebagai keselamatan adalah sebenarnya waktu Adam jatuh dalam dosa, Adam nggak mati kan? Nggak kan? Nggak. Tapi dia kehilangan kemuliaan Allah dikatakan. Atau hari itu Adam tidak punya hubungan dengan Allah. Terputus. Hubungannya terputus. Sudah paham dulu ya? Nah, waktu sudah menerima kabar baik tentang anugerah, tentang keselamatan, yang pertama terjadi, waktu sudah keluar dari kolam baptis itu, kan sudah merasa biasa aja kan? Jadi jangan berharap rasa macam-macam. Ya, waktu keluar dari kolam baptis, kok biasa aja ya? Nggak ada rasa apa-apa. Katanya aku lahir lagi, kok tetap ribut ya? Kok tetap ini lemak-lemak di sini kok ada semua ya? Bukan lahir baru macam itu. Begitu sudah keluar dari kolam baptis itu, ada sebuah jalur frekuensi yang membuat saudara dan Allah itu bisa nyambung. Sudah paham dulu ini? Contoh, handphone saya itu, dia bisa nyala, bisa nerima sinyal, karena handphonenya legal. Ngerti ya? Karena resmi diakui oleh pemerintah Indonesia, sehingga ada jalur frekuensi yang bisa tertangkap, dibuka jalurnya. Tapi kalau saudara beli barang-barang yang dari luar, yang tidak legal, handphonenya bagus, nggak rusak, nyala.
Tapi kok nggak bisa buat nelpon ya? Kok nggak bunyi ya? Sudah tahu kenapa? Jalannya ditutup. Betul nggak? Yang kita sebut jalannya sebagai nomor email. Saudara nggak dikasih jalan sehingga frekuensi tidak bisa masuk ke handphonemu. Karena tidak legal. Tidak bayar pajak. Nah, waktu kita ngalami yang namanya kelahiran baru, yang namanya keselamatan, yang namanya menerima anugerah, itu jalannya untuk kita berhubungan dengan Allah. Itu disambung dulu. Udah ya, clear, nangkep dulu nih. Yang kedua, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Yang kedua, pemulihan luka-luka batin akibat dosa. Kita tahu kan, siapa percaya orang baru lahir, anak bayi itu suci? Siapa percaya? Ada yang percaya? Wah, aku sudah semenjak remaja aku mulai dicemari oleh dunia ini dan berdosa. Dulu waktu baru dilahirkan, aku waktu masih TK, belum mengerti apa-apa, masih suci. Siapa yang percaya itu? Saya tanya yang lain. Siapa yang percaya lahir langsung berdosa? Loh, enggak juga. Oh, cuma 2-3 yang lain. Yang lain bingung ya? Iya. Lahir, kita sudah tercemar. Jalannya menuju terhubung dengan Allah sudah nggak ada. Betul nggak? Masih ada yang ragu nih. Nggak percaya? Oh, lihat aja. Anak saudara atau cucu saudara. Waktu dia mulai bisa tahu permen itu enak. Lihat aja. Semua orang pegang permen diminta sama dia. Nggak dikasih nangis. Betul? Loh, betul apa enggak? Begitu dia tahu rasanya gelato itu enak. Begitu dia lihat gelato, dia akan minta, nggak peduli papanya lagi bokeh apa. Atau apa, dia pokoknya minta dan nangis. Harus dituruti pokoknya. Nah, itu tanda apa, saudara? Saudara bisa nangkep itu tanda apa? Itulah tanda orang yang selalu hawa nafsunya dipuaskan. Kedagingannya dipuaskan. Iya kan? Ya itu. Nah, itulah dosa. Itulah nggak nyambung dengan Tuhan. Nah, sekarang ya. Akibat daripada pemulihan biasanya, nah tunggu, orang yang hidup dalam natur dosa, nah saya kasih tahu, jangan marah ya, jangan tersinggung. Saudara ngomong nih, saya ngomong biasa tuh, kok orang itu tersinggung ya marah-marah terus nggak ngomong sama saya. Pernah begitu? Tahu-tahu istri saudara atau suami saudara ngomong, kamu ngomong apa sama dia? Loh, nggak ngomong apa-apa. Wah, dia sakit hati, marah-marah. Habis ketemu kamu. Loh, saya ngomong biasa itu, yang saya ngomongkan itu kebaikan. Tapi orangnya sakit hati, saudara. Saya pernah begitu kan? Nah, itu. Bahkan saudara nyakiti orang, tidak sadar. Akibat daripada luka batin, akibat daripada dosa, akibat daripada kita sering dilukai, akhirnya kita juga melukai. Lah orang yang di luar Kristus saling melukai itu biasa. Itu biasa karena mereka memang hidup dalam hawa nafsu yang menggebu-gebu, saudara. Bahkan yang luar biasa, kalau bisa nipu temennya bangga, berarti ilmunya lebih tinggi. Amin. Ada di sini yang bisa manipulasi pemerintah terus bisa dapat subsidi, itu bangga, ada nggak? Halo, ada nggak? Ngisi BBM gitu. Harusnya nggak boleh BBM subsidi. Karena saudara jago, ngerti caranya, terus akhirnya saudara bisa dapat BBM yang seharusnya nggak boleh. Harusnya untuk orang-orang yang layak subsidi. Saudara disubsidi ada nggak? Terus saudara seneng, wah aku hebat. Kamu mau caranya? Tak kasih tahu. Ada pasti kan? Kalau ngeliat dari senyum-senyumnya, ada ini. Saya kasih tahu ya, yaitu akibat nggak nyambung. Melanggar aturan aja bangga kita. Yang penting untung. Yes. Saya mau bersaksi sebelum saya lanjutkan. Dulu sebelum Ibu Menteri Ibu Sri Mulyani mengadakan teks amnesti yang pertama. Tahun berapa itu ya? 2014 kali ya.
lupa saya, sudah 10-an tahun lebih lah ya. Saya orang yang, saya udah khotbah, tapi saya tidak mau membahas urusan pajak, nggak layak. Wah macam-macam alasannya. Karena nggak merasakan manfaatnya lah, karena banyak korupsi lah, karena wah macam-macam. Intinya saya nggak rela bayar pajak. Dan saya tidak berani bicara tentang pajak. Dan saya menghindar kalau ada pertanyaan-pertanyaan di dalam komsel atau apapun yang membahas tentang pajak. Sampai satu saat, waktu teks amnesti dibuka, saya merasa Roh Kudus minta saya beresin. Ini peluangmu untuk bisa jadi saksi yang benar. Akhirnya saya selesaikan. Tetangga saya depan rumah yang sangat baik dan sangat sering saya dengar karena senior dalam hal berbisnis. Saya cerita dong langsung kan, Om, saya melakukan ini. Dia sudah tahu ngomong apa? Goblok kamu. Goblok kamu. Loh, itu dunia ini, saudara. Makanya pemberitaan salib itu, mikul salib itu, sama dunia dianggap sebuah kebodohan. Jadi kalau saudara mesti dipuji-puji sama dunia ini, dalam urusan hal macam-macam itu, kita nggak mikul salib memang. Waktu saya cerita dia ngomong, salah besar kamu, bodoh kamu. Nanti setelah ini ya, kamu akan dikejar-kejar dan kamu akan nyesel. Dan saya kasih tahu, orang yang saya anggap hebat, yang saya anggap mentor dalam hal berbisnis ini, ternyata kali ini omongannya tidak terbukti. Saya sudah melewati teks amnesti itu, 10 tahun lebih kira-kira. Justru hari ini saya bebas. Saya lega. Yang lebih luar biasa, yang saya senang, saya bisa ngasih tahu orang-orang di gereja kayak Anda kalian saudara-saudara yang saya cintai, bayarlah pajak dengan benar. Iya kan? Betul apa enggak? Ada enggak ayatnya? Iya. Siapa percaya bahwa pemerintah di negara manapun termasuk di negara kita, yang kita sebut, wah kurang ini, kurang itu dan lain-lain, itu yang milik Tuhan Yesus. Siapa percaya? Wah. Yes. Pemerintah kita ini saudara, sejelek apapun, yang ngangkat Tuhan. Waktu saudara ingin belajar, taat, dan ingin merasakan nanti kekuatan, kuasa daripada ketaatan itu, saudara harus belajar taat dengan pemerintah. Kecuali pemerintah nyuruh saudara yang gak benar baru boleh. Selama semua aturannya benar, harus kita taat. Saya bukan membela pemerintah, saya bukan orang bayarannya pemerintah, bukan. Tapi itulah firman Tuhan yang melebihi. Makanya hukum kasih karunia itu melebihi dari hukum Taurat. Saudara harus paham ini ya. Nah, akhirnya pemulihan jiwa terjadi. Luka-luka batin akibat dosa itu terjadi. Ya, waktu saudara menerima kasih karunia, dan biasanya yang menjadi dampak kelihatan terjadi kesembuhan jasmani. Betul ya? Ada orang sakit macam-macam yang ketemu nggak sembuh-sembuh. Akhirnya waktu dia taat, dia menerima dengan ikhlas keadaannya, dia sudah mengerti kalau dia diampuni, biasanya sembuh sendiri. Nah sekarang kita bahas, balik lagi. Nyambung itu apa sih Pak? Nah ini yang perlu kita bahas. Nyambung dengan Tuhan itu maksudnya apa? Apa kita jadi bisa mendengar Tuhan ngomong seperti yang ditulis oleh Alkitab Perjanjian Lama itu? Musa dipanggil, Abraham dipanggil. Apakah kita jadi bisa mendengar seperti para pendeta-pendeta beberapa yang bicara di sini, Tuhan suruh saya ngomong ini, Tuhan suruh saya bicara itu, apa begitu? Nah, Perjanjian Lama, Kejadian 1 ayat ketiga,
Ayat pertama dikatakan gini, pada mulanya. Betul ya? Roh Allah melayang-layang. Bumi gelap gulita. Tidak ada apa-apa, kosong. Ayat kedua. Ayat ketiga kemudian dilanjutkan. Apa ayat ketiga? Allah berfirman. Itu Kejadian 1 ayat 3. Perjanjian lama ya. Kita masuk ke perjanjian baru. Kitab Injil. Yang kita sebut Injil. Ada berapa kitab Injil? Nah, jago ya Pak Tommy. Ahli agama ini. Ada 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Isinya sama. Tapi ditulis untuk culture, untuk bangsa, untuk budaya yang berbeda. Nah, sekarang saya ambil aja langsung kitab Yohanes. Taruh depan. Karena isinya sama kan? Yohanes 1. Ditulis apa isinya? Pada mulanya adalah firman. Firman itu jadi manusia. Dan firman itu ada di tengah-tengah kita. Di mana? Mana? Firman mana firman? Ada yang tahu firman di mana? Firman siapa? Firman siapa? Ada yang tahu? Siapa yang tiap hari rajin, taat, merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Ada nggak? Kalau ada angkat tangan. Ada hadiah khusus buat yang rajin membaca dan merenungkan firman. Sayangnya tidak ada. Nggak ada. Nggak ada. Saya tanya sekali lagi ya. Siapa yang ikuti renungan pagi membaca firman Tuhan setiap hari? Wih, cuman di depan aja. Serius saudara, sekali lagi. Ragu-ragu penasaran saya. Yang belakang. Yang belakang apakah ada yang non-Kristen? Nggak ada kan? Semua orang Kristen ya? Oke. Yang orang-orang Kristen di belakang, baris kedua ke belakang. Siapa yang tiap pagi membaca dan merenungkan firman Tuhan, yaitu Alkitab? Oh, ya. Nah ini saudara, inilah masalahnya. Kenapa orang Kristen gak jadi berkat? Kenapa orang Kristen gak bisa jadi terang? Kapan itu tema-tema gereja itu katanya mau jadi dampak, jadi terang, mau memulihkan Indonesia, itu sudah puluhan tahun saya sudah dengar. Kapan itu terjadi? Mana buktinya? Nah ini. Iya kan? Karena sebenarnya kita sudah nyambung lewat anugerah Tuhan. Kita sudah dibukain jalan untuk bisa berhubungan dengan Tuhan. Tapi kita tidak pernah berhubungan dengan Tuhan. Tahukah saudara, cara satu-satunya saudara mendengar Tuhan, ngalami kekuatannya, akhirnya ngalami juga pertolongannya. Satu-satunya cara adalah waktu saudara tahu isi firman. Yes. Jadi gimana Pak? Harus baca firman mulai besok? Yes. Ya. Karena disitulah nanti kita akan nyambung. Kita akan tahu Tuhan itu bicara apa. Nah hari ini, siapa yang berani ngomong? Tanpa membaca Alkitab berani ngomong. Tadi pagi Tuhan ngomong sama saya begini loh. Ada gak yang berani? Atau yang pernah ngalami itu? Saudara yakin banget Tuhan bicara. Terus saudara berani ngomong, Tuhan bicara begini. Tapi tidak baca firman. Atau saudara kenal dengan orang begitu. Nah saya kasih tahu hari ini, jangan percaya. Dan jangan lakukan itu. Iya. Terus kita bingung ngelihat YouTube.
Ada hamba Tuhan ini ngomong begini, hamba Tuhan ini ngomong begitu. Katanya semua aset suruh jual, katanya suruh beliin ini. Katanya nanti berapa tahun lagi ada ini. Kita bingung, kita milih yang mana? Siapa yang paling benar? Benar nggak sih ini akhir zaman? Memang iya gempa bumi terus terjadi. Kita ketakutan, kita bingung. Akhirnya benar-benar uang di bank dipindahin ke bawah tempat tidur semua. Loh, saya sudah ketemu sebab saudara. Orang-orang yang murid Kristus melakukan itu. Karena terprovokasi dengan apa yang dikatakan oleh pengajar-pengajar yang saya nggak tahu dia baca firman juga apa enggak. Nah, saya mau kasih tahu, please. Kalau saudara membaca firman, saudara berhubungan dengan Tuhan secara rutin, saya kasih tahu, saudara adalah orang yang paling tenang dalam hidupmu. Saudara adalah orang yang kata Paulus loh, aku tidak goyah keyakinanku sedikit pun karena Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Dia bisa tahu, dia nggak bingung, dia nggak ragu. Ngadepi suasana, situasi, kondisi, tekanan apapun. Dia tahu, dia bersama-sama Tuhan. Pertanyaan saya yang terakhir, apakah saudara mau mulai besok membaca Alkitab? Ya. Masih ada yang nggak janji deh. Ya. Kalau berkat doa dijawab mau nggak? Langsung. Ya mau. Wow. Nggak tahu nih, boleh nggak khotbah lagi begini nih? Jadi jelas ya, nyambung karena firman. Mengerti firman. Kira-kira 25 tahun yang lalu lah. Pokoknya saya baru lebih ya. Saya baru bertobat setahun. Saudara, ikut komsel dong. Kemudian gembala komsel saya ini mau diutus keluar kota ceritanya. Nah saya sebagai orang baru, sebagai anak muda baru, masih waktu itu umur saya kira-kira 25 atau 26 lah ya. Masih baru, sangat baru ngerti kekristenan. Saya beritahu saudara, sebelum saya dibaptis, saya seorang ateis saudara. Ya, nggak apa-apa kan? Nah, dibaptis, setahun kemudian gembala komsel menyerahkan tugas kepada saya untuk melanjutkan komsel itu. Yang tentu bagi saya nggak masuk akal. Nah, kenapa? Karena anggota-anggotanya sudah sangat senior-senior dan orang-orang Kristen yang cukup lama, yang lebih tahu banyak daripada saya. Jadi saya nggak berani mengatakan iya dan tidak berani menolak karena saya tahu ini tugas amanat agung ini, penggembalaan. Tapi nggak berani mengatakan iya karena nggak masuk akal. Akhirnya saya ngomong, baik Pak, saya renungkan. Sudah tahu, nah, hari itu awal-awal saya jadi orang percaya, jadi murid Kristus, tiap bangun tidur, saya nggak peduli di Denpasar, di luar kota, pokoknya Alkitab kecil itu, tidak pernah tidak. 1 hari 5 pasal. Nggak ngerti, secara jujur. Banyak yang nggak ngerti, baca aja terus. Sudah ngerti ya? Saya bergaul intim dengan Tuhan lewat firman-Nya. Saya mau kasih tahu saudara, saya nggak pernah ngerasain apa-apa saudara sebagai orang Kristen. Saya didoakan nggak pernah resting. Nggak pernah. Nggak pernah ngerasain kesetrum, nggak pernah. Biasa aja saya. Ya, tapi saya bergaul dengan firman Tuhan. Kemudian pada waktu saya katakan tunggu dulu. Besoknya, kan saya baca firman toh. Tiba-tiba jatuh di kitab Yosua. Nah, ayat firman Tuhan itu bicara begini. Jangan takut dan tawar hatimu. Seperti aku menyertai hambaku Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Tidak ada satu orang pun dapat bertahan di hadapan ini. Wow,
Sudah ngerti? Hari itu saya seperti kayak, wah, diyakinkan, benar-benar didorong untuk, oke. Nah, akhirnya atas dasar firman Tuhan yang langsung menjawab saya katakan, baik Pak. Yang luar biasa gini saudara, firman itu adalah kekuatan Allah, saya mau kasih tahu. Begitu saya katakan oke, hari pertama saya akan mengembalakan Komsel, ya hari itu. Tiba-tiba ada seseorang yang beberapa bulan sebelumnya, waktu saya masih jadi jemaat Komsel itu, orang ini lama tidak hadir. Sudah umurnya kira-kira 50 tahun dan dia mantan hamba Tuhan di sebuah gereja. Saya diminta untuk mengunjungi. Kenapa kok lama nggak hadir itu? Ya saya sebagai orang muda yang dikasih tugas, yang lagi belajar mau melayani Tuhan, nurut aja kan. Waktu saya datang, Bapak ini ngomong begini. Kamu umur berapa katanya? Masalah saya banyak, betul. Tapi kalau saya cerita, jangan-jangan kamu ngalami aja belum pernah. Untuk apa saya cerita kamu katanya? Wih saudara, saya langsung, oh iya Pak, saya memang tidak berniat itu. Saya cuma disuruh nanya kenapa nggak pernah Komsel. Wah saya balikan pulang. Nah anehnya, waktu hari pertama saya mau Komsel itu, tiba-tiba jam 5 sore saya masih ingat peristiwanya. Saya lagi main gitar mempersiapkan lagu buat Komsel. Bapak ini tiba-tiba berdiri di depan pintu rumah saya. Saya nanya, kaget dong. Ada apa Pak? Dia ngomong apa saudara? Kamu ada waktu enggak? Oh iya ada. Masih 2 jam lagi kita Komsel. Saya mau konseling. Jadi benar-benar Tuhan itu mendemonstrasikan kuasanya. Orang yang habis menolak mentah-mentah. Orang yang sama yang dikirim untuk membuktikan bahwa tidak ada orang yang bisa bertahan di hadapan kita orang yang disertai oleh Tuhan. Kok saudara rasanya nggak percaya ya? Oke, jadi yang kedua sekarang ya, terakhir, oke. Jadi jelas ya, hubungan nyambung itu karena bergaul intim dengan Tuhan lewat firman-Nya, akhirnya membuat kita bisa mengalami hal-hal yang supranatural, ya, yang membuat kita akhirnya bisa tahu bagaimana Tuhan itu memimpin kita, bagaimana Tuhan itu berbicara, bagaimana Tuhan itu berjanji, bagaimana Tuhan menyertai di firman-Nya yang buat saudara bisa yakin. Nah, kemudian ini ya, jiwa pemulihan luka-luka batin. Waktu saudara sembuh gara-gara menerima pengampunan, tapi kan habit kita masih ya. Betul gak? Kebiasaan manusia lama kita, meskipun sudah disembuhkan sebenarnya kita dari luka batin, tapi kadang-kadang masih kan. Maka itu ada statement orang-orang Yahudi, orang-orang Israel itu keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan, masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, tapi Mesirnya nggak mau keluar dari mereka. Betul? Dia keluar dari sebuah tempat yang namanya tempat perbudakan, tapi kebiasaan mental budaknya tetap dibawa. Nah sama seperti ini, jiwa kita sebenarnya sudah dipulihkan, disembuhkan dari luka-luka batin itu. Tapi kebiasaan tabiat berdosa, hobi gosipnya, hobi bohongnya. Ada yang gak suka ini. Masih terus berlangsung masalahnya. Betul apa enggak? Iyalah. Iya. Maka itu penyelesaiannya adalah, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan
takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi waktu saudara akhirnya membaca firman dan merenungkan ayat-ayat yang ditulis termasuk oleh Paulus ini, saudara jadi tahu firman ini sedang menghancurkan, melepaskan kita dari tabiat-tabiat kita yang kita bawa dari tanah perbudakan itu. Tapi kalau kita tidak bergaul dengan firman, tidak pernah tahu, kita masih terus hidup dalam tabiat yang salah. Nah, sudah tahu, Paulus, sebentar ya, saya minta waktu sebentar aja untuk jelaskan ini. Filipi ini ditulis pada waktu Paulus sedang menanti hukuman mati. Konteksnya. Dia sedang menunggu kapan mau dieksekusi. Untuk itu dia menulis surat untuk jemaat yang dia layani di situ. Dan dia katakan, karena Paulus khawatir pada waktu dia dieksekusi, jemaat tidak lagi rajin membaca firman, tidak lagi rajin bersekutu, tidak lagi rajin beribadah, tidak lagi rajin untuk taat akan firman Tuhan. Maka itu dia tulis. Lah, buat saudara-saudara hari ini, yang ingin bertumbuh, yang ingin merasakan kuasa Tuhan, yang ingin pulih total hidupnya, yang ingin bahkan memulihkan komunitas kita, negeri kita, keluarga kita. Saya mau kasih tahu, ada nggak ada pemimpin rohanimu, ada nggak ada mentormu, tetaplah lakukan ketaatan itu dengan takut dan gentar, dengan penuh rasa hormat. Karena Tuhan sudah memberikan pengampunan. Fokus kita bukan karena pemimpin kita yang sangat berwibawa. Fokus kita bukan karena pemimpin kita yang sangat rohani. Fokus kita karena kita itu sudah diampuni. Maka itu tidak ada orang yang melihat. Tidak ada pemimpin yang melihat. Kita tetap mengerjakan bagian kita. Yaitu merenungkan firman, menaati isinya. Dengan takut dan gentar. Karena yang menulis, karena firman ini adalah pribadi daripada yang memberikan anugerah kepada kita itu. Dan kalau ini dilakukan, kalau ini dikerjakan, di ayat berikutnya dikatakan begini. Lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Supaya kamu tetap tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan. Agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Jadi saudara baru akhirnya jadi seperti bintang. Jadi bercahaya. Bukan cuma hidupmu yang pulih, tapi karena bercahaya membuat orang-orang di sekitar saudara yang tadinya gelap jadi mendapatkan terang. Yang tadinya diperbudak dosa, yang tadinya penuh dengan kelemahan, jadi ngalami sebuah pemulihan. Jadi ngalami kuasa Tuhan. Lewat saudara yang terus menerus dengan takut dan gentar hidup di dalam apa? Mengerjakan keselamatan saudara, mentaati, mempelajari firman Tuhan sungguh-sungguh, dan saudara tidak lagi bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Di pelayanan aja masih bersungut-sungut dan berbantah-bantah ya? Ada nggak? Wah ini jadwalnya kok begini ini. Ada. Iya, istri suami istri suka bersungut-sungut dan berbantah-bantah nggak? Iya. Mulai hari ini nggak usah. Beda pendapat ya udah ikuti yang punya otoritas. Keluarga ya suami, di pelayanan ya siapa leadernya, siapa gembalanya, di pekerjaan siapa bosnya, udah. Nggak usah bersungut-sungut, nggak usah berbantah-bantah. Bukti bahwa kita itu
takut dan gentar kepada Tuhan. Lah nanti Tuhan sendiri yang berkarya di situ. Gitu loh saudara. Tanpa saudara sadari, orang-orang dalam kegelapan itu melihat terang. Kalau sudah begitu, saudara nggak usah ngaku, nggak usah ngomong. Orang akan tahu, orang akan melihat. Cahaya itu tidak terlihat dalam sebuah kegelapan. Ya kan? Justru terakhir saya mau kasih tahu. Jangan saudara, aduh please jangan. Jangan sampai saudara sering nyanyi lagu gereja. Orang tahu semua kalau saudara itu orang rock. Tapi sinarmu tidak keluar sama sekali. Sering banget berbantah-bantah, sering banget berontak. Sering banget bersungut-sungut. Jangan saudara. Demi kemurahan Tuhan, aku menasihatkan kamu. Stop. Stop. Dan hiduplah dalam takut dan gentar akan Tuhan. Supaya kuasanya yang menyelamatkan itu benar-benar nyata dalam hidupmu. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Ayo kita berdiri, kita angkat roti tangan kanan kita. Kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Oh, ada yang belum terima ya? Ada yang belum terima angkat tangan? Gak ada ya, sudah semua? Oh, ada satu Pak di belakang. Di tengah-tengah itu. Tetap angkat tangannya yang belum terima supaya bisa dilayani. Oke, yang lain. Pada malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, dia mengambil roti. Dia memecah-mecahkannya, dia mengucap syukur sambil berkata, inilah tubuhku yang dihancurkan bagimu. Untuk apa? Supaya kamu nyambung dengan Allah. Supaya kita menerima pengampunan dosa. Karena dosa harus ditebus, harus dibayar dengan yang tidak berdosa. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan dalam nama Yesus. Kemudian dia mengambil cawan, dia mengucap syukur atasnya sambil berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, kata Tuhan. Barang siapa makan dan minum dari cawan ini, berarti kita sepakat memberitakan kematian, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus sampai dia datang kembali menjemput kita sesuai janji. Saudara-saudara yang dikasihi, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum dalam nama Yesus. Silakan duduk kembali. Para penetua mengucapkan banyak terima kasih kepada hambanya Pak Chandra yang sudah men-share firman Tuhan bagi kita semua. Siapa yang diberkati luar biasa. Kita terus berdoa untuk hambanya semakin dipakai, hebat dalam pengalaman, dalam apa saja. Dan terima kasih koordinator ibadah kita hadir di tengah kita sore hari ini. Sekian lama istirahat karena sakit. Kita doakan terus untuk Pak Yanto ya. Amin. Kita percaya mujizat itu masih ada. Dan terima kasih untuk tim Praise and Worship, tim multimedia, guru-guru sekolah minggu, tim security, dan tim dancer tadi ya, luar biasa. Yang melayani dengan energik. Ya, siapa mau daftar tim dancer, nanti daftar sama mereka ya. Melayani Tuhan. Seperti Pak Chandra bilang tadi, melayani Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan, maka ambil keputusan untuk melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan,
Kami mengucap syukur untuk segala kebesaran keajaiban-Mu dari tengah kami. Kami boleh menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami meninggikan Engkau Tuhan, sebab Engkau patut dan layak ditinggikan. Bahwa Tuhan sudah sangat baik dalam kehidupan kami. Engkau mengampuni segala dosa kami. Dan terus menerus Engkau berbicara atas kami lewat kebenaran firman-Mu. Dan Engkau sudah utus hamba-Mu, Pak Chandra, berbicara, menguatkan, membangkitkan, bahkan menggerakkan roh kami Tuhan. Supaya kami senantiasa terkoneksi dengan Tuhan. Supaya kami hidup berjalan di dalam Engkau penuh dengan kuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk sore hari ini. Kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang baru pertama kali hadir di tengah kami. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai mereka. Bahkan kami semua sore hari ini, apapun kebutuhan kami, apapun persoalan kami sudah dengar firman-Mu. Ya dan amin. Penuh kuasa dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Engkau akan menyembuhkan yang sakit. Engkau memberikan jalan keluar bagi yang bermasalah. Engkau akan mengampuni yang berdosa. Bahkan yang akan stagnan, Engkau memberikan jalan keluar Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Oleh karena itu Bapak Ibu kasih ke Tuhan. Pulang dan terimalah segala berkat sempurna Bapa Surgawi. Kasih sayang dan cinta daripada Bapa, daripada Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus-Nya, akan berbicara, menyertai, menolong, membuat mujizat berlipat ganda dalam hidupmu. Mulai sore hari sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.